Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pada saat ini, hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Baik. Kalau begitu, kita siapkan diri kita siapkan Alkitabnya, alat tulis yang kita perlukan, kita siapkan semuanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, Ina undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya, ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mengatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Bahkan setiap hari ya kan, setiap hari adalah harinya tiap hari. Kita berterima kasih dan kita bisa semua untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini
dibawakan oleh Abang Joenda Simanjuntak. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas kasih karunia berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota ya Bapak. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pimpinlah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, bukakanlah pintu hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Dan juga kami tidak luput, dan juga kita manusia yang berdosa Tuhan, kita tahu kiranya Tuhan ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abang Joenda. Wah, luar biasa ya adik-adiknya. Adik-adik tahu gak sih ini nih minggu keberapa di bulan November? Minggu akhir ya Kak. Ya, wah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Pasti di dalam apa namanya Kak, untuk menyambut bulan Desember pasti ada sukacita ya, adik-adik. Sukacita ya, benar. Seperti lalu ini kita adalah sukacita di hatiku. Ini kan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah
menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tahu ku tak mengerti, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arya Borutobi. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Sekarang kami ingin memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, pimpin kami ya Tuhan supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan dari awal sampai pada akhir. Berkati kami juga supaya kami tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kami juga mau melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mika. Kitab Mika perjanjian lama atau baru, hayo. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Oke, sudah ketemu ya? Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau kita perhatikan ini Mika 5 ayat 1 sampai 4a ini
Mika ini kan ditulis oleh Nabi Mika ya. Nah, Mika ini tuh lagi membicarakan siapa sih? Lagi ngomongin siapa ya kira-kira? Kakak kasih clue-nya ya. Yang pertama ada Bethlehem Efrata. Lalu yang kedua ada dia lahir dari seorang perempuan. Lalu ada lagi dia akan menggembalakan dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan. Lalu nanti ada lagi tuh di ayat yang ketiga, namanya menjadi besar sampai ke ujung bumi. Terus ada lagi yang terakhir, yang ayat 4a itu dia menjadi damai sejahtera. Kira-kira ada yang tahu itu ciri-ciri sosok siapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kalau ada yang tahu, coba komen di bawah. Ada yang tahu nggak kita lagi ngomongin siapa sih ini? Yesus Kristus. Betul adik-adik. Karena tema pada hari ini adalah nubuatan kelahiran Yesus. Ternyata adik-adik, cerita tentang Yesus ini, nubuatan ini sudah terjadi di Perjanjian Lama. Ada nabi yang bernubuat menceritakan atau merencanakan tentang kelahiran Yesus. Nah, yang merencanakan ini tentu saja bukan Nabi Mika ini, tapi dari Tuhan Allah. Sejak dahulu kala Tuhan itu memerintahkan Mika untuk menceritakan kepada bangsa-bangsa Israel. Pada saat itu kan zaman dulu ya, di zaman Perjanjian Lama itu berarti yang hidup, kalau kita familiar itu dengan bangsa Israel ya pada zaman dahulu. Di Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu kan menceritakan hal-hal sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, di sini ada yang namanya nubuat. Adik-adik tahu apa itu nubuat? Nubuat itu adalah sebuah janji atau sebuah berita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi nubuat itu adalah peristiwanya itu belum terjadi, tapi memang sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya gitu. Dan orang yang memiliki kemampuan untuk bernubuat itu disebut nabi. Jadi bukan sembarang orang ya yang bisa bernubuat. Nubuat itu memang pasti terjadi karena itu berasal dari Tuhan Allah sendiri. Nah, di sini adik-adik pasti kayaknya jarang ya denger yang namanya Nabi Mika. Pasti paling taunya ada Yunus, ada Yusuf, ada Daud, ada Samuel. Itu memang terkenal. Nah, di sini tuh ada kakak melalui firman Tuhan ini kakak mau memperkenalkan juga adik-adik ya supaya tahu yang namanya Nabi Mika gitu. Kita tuh punya tokoh Alkitab yang bernama Mika. Ada kitabnya di sini. Jumlahnya ada 7 pasal adik-adik. Nah, Mika ini kakak ceritain singkat sedikit aja. Dia berasal dari Moreshet. Orang Moreshet ada di Mika 1 ayat 1. Nah, pada saat itu kondisi bangsa Israelnya buruk loh adik-adik. Mereka bangsa-bangsa Israel itu gak taat, gak sopan, gak patuh sama Tuhan. Mereka malah menyembah berhala, menyembah patung-patung. Adik-adik tahu kan kalau kita tuh sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus menyembah Yesus ya, harus menyembah Tuhan. Tapi pada saat itu bangsa-bangsa Israel itu malah menyembah berhala, patung-patung lah, pohon lah disembah. Aduh, itu nggak baik banget ya. Itu nggak baik banget. Adik-adik diingatkan untuk selalu menyembah Yesus, menyembah Tuhan Allah kita. Nah, makanya dari kondisi itu, dari orang-orang yang pada jahat lah meninggalkan Tuhan. Nah, datang Mika. Tuhan mengirimkan Mika bilang supaya bernubuatnya yaitu tadi akan ada lahir seseorang di mana? Ada yang tahu adik-adik Yesus lahir di mana? Di Bethlehem ya, benar. Nah, itu tujuannya untuk
untuk menjadikan bangsa Israel jadi orang baik lagi gitu loh, supaya orang Israel itu pada saat itu bertobat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke Tuhan gitu loh. Jadi kalau misalkan pun kita berbuat yang tidak baik, nah di sini tuh bangsa Israel juga mengalami penghakiman, ada hukuman-hukuman ya, ada di, kalau adik-adik bisa lihat di cerita Mika ini. Jadi Tuhan Allah tahu kalau bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan, jadi jarang ibadah sih, tapi malah menyembah yang lain bukan Tuhan Allah. Nah jadi mereka dihukum. Adik-adik juga gitu kan ya, kalau kalau tidak taat biasanya dihukum ya. Tapi hukuman itu bukan berarti Tuhan membenci sama bangsa Israel pada saat itu, tapi Tuhan itu mau mengingatkan biar kita sadar akan kesalahannya dan biar kita bisa memperbaiki kesalahannya, biar kita juga nggak mengulanginya lagi gitu adik-adik. Oh iya adik-adik, jadi kita sudah tahu ya Mika ini bernubuat tentang kelahiran juru selamat. Siapa juru selamatnya? Yesus Kristus, betul. Nah adik-adik kan tadi juga udah ditanyain ya, minggu ini tuh minggu bulan November minggu terakhir. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Wow, biasanya Desember tuh kita ngapain sih adik-adik? Adik-adik tahu bulan Desember tuh ada apa? Ada? Kalau tahu jawabannya komen lagi, coba komen di bawah. Nah, Natal ya, karena minggu ini pun 28 November itu sudah masuk ke minggu Advent. Di mana minggu Advent itu adalah minggu di mana kita masa penantian dan mempersiapkan kedatangan juru selamat, yaitu hari Natal. Tapi hari Natal itu kan sudah kita setiap tahun kita merayakannya ya. Nah, kita mau memperingatinya kembali, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Yesus karena sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia berdosa gitu. Adik-adik, persiapan adik-adik buat Natal tuh kira-kira biasanya tuh ngapain aja sih? Biasanya banyak ya, kalau di rumah bikin pohon Natal, terus habis itu hias-hias rumah ya, ada pakai perhiasan-perhiasan Natal, entah ada yang sepatu Santa lah, ada yang salju itulah ya, banyak. Terus pohon Natalnya tuh bawah-bawahnya dikasih kado, biasanya gitu kan. Terus adik-adik yang sama orang tuanya mungkin suka masak, bikin kue, biasanya juga ada ya persiapan-persiapan Natal. Terus juga beli baju baru biasanya juga ya, itu salah satu persiapan Natal kita untuk merayakan kembali nih hari kelahiran Yesus Kristus. Ya bener ya adik-adik ya. Nah itu kan persiapan jasmani ya, yang terlihat fisiknya supaya orang-orang juga bisa melihat nih, kalau ada orang yang datang ke rumah itu bisa melihat persiapan, oh ada pohon Natal, ada kue Natal, ada baju Natal juga gitu ya. Nah tetapi kita juga harus mempersiapkan hati kita adik-adik untuk menyambut. Contohnya ya, kita semakin cinta kepada Tuhan. Di sini kita mau berterima kasih juga karena kita sudah diingatkan lagi nih sama Tuhan melalui Nabi Mika ini. Oh iya, sebentar lagi kita mau memperingati lagi hari Natal, hari kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Jadi adik-adik memang harus penuh sukacita untuk menyambutnya, untuk mempersiapkannya, dan nanti pada saat hari H untuk merayakannya, adik-adik juga harus senang, harus bersukacita, supaya hati adik-adik juga penuh damai sejahtera seperti Yesus Kristus tadi kan. Yesus Kristus itu dia menjadi damai sejahtera. Yesuslah yang memberikan, Yesuslah sumber damai sejahtera bagi kita semua. Itu, tapi persiapannya ya berarti ya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, selain kepada Tuhan, ya tentunya kepada sesama juga. Jadi kita menumbuhkan rasa peduli dan sayang kita kepada sesama. Salah satunya persiapan Natal. Kan bener ya, persiapan Natal. Kan kakak-kakaknya nih udah kasih
di grup ya. Kalau orang tuanya juga mohon dibantu untuk orang tua anak sekolah minggu, mungkin yang kelas kecil, yang kelas besar, yang belum punya handphone pribadi. Jadi kan pasti grupnya yang baca orang tua. Tolong disampaikan ya adik-adik. Kita ada tugas untuk melayani di perayaan Natal gitu. Kita mengadakan Natal. Nah, itu salah satu persiapan, itulah salah satu kita peduli dan sayang kepada sesama, terkhususnya untuk Tuhan kan, karena kita nyanyi, kita liturgi, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Adik-adik harus paham itu. Jadi bukan karena dipaksa sama kakak sekolah minggunya. Nanti nggak apa-apa ya kalau misalkan kita guru-guru sekolah minggunya tuh terus rajin-rajin gitu, share di grup, ayo kita mengingatkan. Nah, itu salah satu bentuk rasa sayang kita juga kepada kalian semua, adik-adik, kepada orang tua, untuk supaya kita bisa sama-sama gitu memperingati hari Natal ini, merayakannya bersama-sama dengan penuh sukacita. Ya, kakak tahu walaupun masih dibagi-bagi ya, dibagi online, ada yang offline juga, rekaman juga, tapi kan sama aja, itu sama-sama merayakan juga, kita memuji nama Tuhan juga ya kan. Jadi sama, nggak ada bedanya di sini sama di rumah ya, ibadah bisa di mana aja. Jadi nanti juga kita sama-sama bisa berdoa. Kalau misalkan udah bisa offline, baru deh ya kita bisa ketemu. Jadi nggak apa-apa ya adik-adik, untuk tugas liturginya ya tolong dihafalkan. Masih ada waktu, banyak banget ya, masih minggu depan, masih ada seminggu lagi untuk persiapan adik-adik ya. Jadi jangan lupa, di sini kakak sekalian mengingatkan juga, jadinya mengingatkan tugas, mengingatkan kita juga untuk mempersiapkan Natalnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, kita lakukan dari hati kita ya adik-adik. Dan di grup nanti selalu kakak akan infokan, gak pernah ketinggalan, dijamin gak akan pernah ketinggalan. Adik-adik boleh tolong dibaca di grupnya ya. Kan kemarin juga sudah diingatkan, setiap message itu, setiap pesan itu dijadiin tanda bintang. Ada kok di situ, gak susah kok bikinnya. Adik-adik cuman ketik lama, terus nanti ada gambar tanda bintangnya. Nah, itu maksudnya ditandai supaya adik-adik nggak usah scroll lagi, jadi udah tahu. Itu dibintangin tuh maksudnya difavoritin gitu ya. Adik-adik udah tahu. Oke? Adik-adik, jadi di sini Kak Arga harap kita bisa sama-sama mempersiapkan Natal ini dengan baik ya. Ini sudah akhir November, minggu depan udah Desember. Wah, waktunya udah nggak lama lagi nih ya untuk pujiannya, untuk liturginya. Nanti kakak juga bakal ingetin kakak-kakak yang bisa offline, yang bisa datang langsung ke sekolah minggu, ke gereja, itu juga pasti harus mempersiapkannya. Bahkan kalau yang offline tuh lebih banyak. Nah, itu aja juga bisa. Adik-adik harusnya juga bisa ya. Oke, jangan lupa dikumpulkan, dikirimkan videonya ya. Syarat-syaratnya juga udah jelas pokoknya deh yang ada di WhatsApp itu. Pokoknya adik-adik rajin-rajin aja, pantengin terus grup WhatsApp-nya. Oke, adik-adik, untuk itu di sini ya intinya seperti itu ya adik-adik. Kakak harap kita paham semuanya ya, bahwa kelahiran Yesus itu mengingatkan kita dari nubuatan, dari ucapannya Mika ini tuh ada, tergenapi semuanya, terjadi di Perjanjian Baru. Nanti di kitab-kitab Injil tuh ada, memang benar kan Yesus lahir. Kita udah tahu sampai sekarang Yesus lahir. Oke deh adik-adik. Nah, untuk tugas minggu ini kakak mau untuk kelas kecil biasanya kan mewarnai. Nah, di sini kakak mau dong coba gambar pohon Natal ya. Jadi boleh ya, kalau digambar, kalau mau lebih bagus bisa diwarnai juga. Jadi adik-adik gambar pohon Natal,
boleh diwarnai, bebas mau ditambahin apa aksesoris apa, mau ditambahin kado-kadonya di bawahnya. Yang penting adik-adik menggambar pohon Natal. Kalau untuk kelas besar itu adik-adik kasih tahu apa saja persiapan adik-adik untuk menyambut Natal. Tadi kakak beberapa udah sebutin ya, tapi kalau misalkan ada adik-adik yang beda, ada yang mau nambahin, gak apa-apa, ditulis aja ya, nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke WhatsApp kakak, oke? Oke adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan, firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami kembali ya Tuhan untuk memperingati kelahiran-Mu. Terima kasih sudah hadir ke kehidupan kami ya Tuhan, untuk menyelamatkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya kami mau mempersiapkan dan melakukan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Kiranya kami semakin mencintai Engkau ya Tuhan, dan kami juga semakin mau menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepadamu dan kepada sesama juga ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami ya Tuhan. Kami masih mau melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, mau melanjutkan ibadah ini, berkatilah sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak Arga atas firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan juga yang tepat untuk Tuhan. Untuk itu, adik-adiknya di rumah jangan lupa dipersiapkan untuk persembahannya, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan janji yang manis. Janji yang manis takkan berubah, tak terombang Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami Tuhan mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.
nggak di itu kan ya, nggak di Nggak post dong. ya. Nggak Oke deh adik-adik, untuk absennya tetap ya adik-adik Di komen. di kolom komentar. Betul. Minggu depan itu masuki awal Desember, tapi kita masih ada ya sebelum Natal nih, masih ada ibadah Ibadahnya, online. ya. Jadi tetap diikuti, pantengin terus YouTube-nya. Oke. Ada offline-nya juga. Ada offline-nya juga untuk kelas pra remaja. Datang ya datang. Siapa tahu ada yang nonton video ini juga datang. Jam 10 sama Jam seperti 10. ibadah umum ya Kak. Betul betul betul. Kita ketemu langsung. Oke. Dan itu Betul. Abang dan Kakak juga mau mengingatkan untuk tetap melaksanakan Protokol. 5M. Apa tuh? Yang pertama adalah menggunakan masker. Masker. Yang kedua, mencuci Mencuci tangan tangan. atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak. yang keempat, Menjauhi kerumunan. Tetap ya, nggak boleh nggak boleh kumpul. Dan yang terakhir adalah memanjatkan doa doa kepada Tuhan. supaya apa? Virusnya Go, 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 pergi, go, pergi. go. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah.